guruku. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Selamat siang. Iya, ini saya dari SD Cibinong 06. Nama saya Buska, saya CGP angkatan 10. Saya ada tugas Bu terkait mewawancarai 2-3 sampai kepala sekolah. Adapun wawancara ini terkait praktik pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan oleh Ibu di sekolah ini, terutama dalam kasus-kasus yang mana nilai-nilai kebajikan saling bersinggungan, atau untuk kasus-kasus dilema etika yang memang sama-sama benar. Ada beberapa pertanyaan Ibu yang ingin saya ajukan, boleh? Silakan. Jadi pertama, bagaimana Ibu di sekolah ini mengenali kasus dilema etika atau bujukan moral? Jadi tentang dilema etika dan bujukan moral ya Bu sekali ya. Nah, dalam mengidentifikasi kasus-kasus di sekolah, terutama sekolah kami ini, biasanya saya akan mempelajari lebih dalam dulu dan melakukan pengujian misalkan. Nah, apakah di dalam kasus tersebut ada yang benar, ada yang salah, atau benar semua, atau malah salah semua. Nah, jika benar semua, maka saya yakin itu adalah dilema etika. Nah, jika ada salah satu yang salah, maka itu bisa jadi bujukan moral. Nah, keduanya itu menjadi dilema bagi saya sebagai pemimpin pembelajaran. Oke ya, baik Ibu. Baik, terkait hal tersebut Ibu, bagaimana Ibu dalam proses pengambilan keputusan di sekolah Ibu ketika terdapat dua kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai kebajikan? Saya akan mengambil keputusan dengan mempertimbangkan mana yang banyak maslahat dan manfaatnya untuk orang banyak, terutama di lingkup sekolah kami ya. Nah, terkadang juga saya melihat sisi kemanusiaan dari kasus yang dialami oleh yang bersangkutan, namun tetap berpegang teguh untuk kepentingan bersama. Baik. Lalu Bu, apa saja langkah-langkah atau prosedur yang biasa Ibu ikuti dalam situasi tersebut? Selama ini sih prosedur khusus sih belum ada ya, tapi selama ini saya akan ketika ada kasus saya akan mengumpulkan informasi yang valid ya, yang utamanya. Jadi saya tidak hanya mendengar satu laporan atau dua laporan atau keluhan. Nah, kemudian saya akan memanggil yang bersangkutan secara pribadi tanpa menghakimi dengan menerapkan restitusi ya tentunya, karena saya juga kan belajar guru penggerak. Saya akan coba gali informasi kepada yang bersangkutan dan mengajak berdiskusi tentunya, berupaya supaya yang bersangkutan itu menyadari sendiri tanpa kita hakimi, tanpa dipaksakan, dan mereka yang bersangkutan menemukan solusinya bersama-sama, sehingga saya akan lebih mudah untuk mengambil keputusan. Luar biasa Ibu ya. Baik Ibu, menurut Ibu apa yang paling efektif dalam mengambil suatu keputusan dalam kasus dilema etika? Kalau menurut saya ya, hal yang paling efektif dalam pengambilan keputusan untuk kasus dilema etika ini adalah tentunya informasi yang valid ya. Dan yang kedua, klarifikasi dengan pendekatan secara sosial emosional ya kepada yang bersangkutan, sehingga tidak menimbulkan adanya rasa saya ini disakiti, dizolimi, dituduh atau bagaimana. Nah, dalam mengambil keputusan dilema etika ini juga saya pasti akan berdiskusi juga ya teman sejawat, supaya untuk memantapkan keputusan salah ini salah atau benar. Nah, tentunya juga kita memohon petunjuk yang Maha Kuasa supaya kita itu yakin dengan keputusan yang sudah diambil ya Bu ya. Baik Ibu, selama Ibu mengambil keputusan, apa saja tantangan utama yang Ibu hadapi dalam kasus dilema etika? Ya, namanya dilema etika ya Bu Sekar ya. Tentunya tantangan dalam pengambil keputusan itu biasanya tuh perasaan tidak enak gitu ya, karena berkaitan dengan perasaan personil ya yang bersangkutan dan dengan kepentingan sekolah. Nah, tantangan lainnya yaitu ketika ada permasalahan yang harus diputuskan secepatnya. Nah, itu ada kekhawatiran nih, apakah saya itu udah
benar atau belum sih mengambil keputusan, sudah tepat atau belum. Nah itu kadang-kadang masih ada tantangannya ya, masih kayak ada keraguan gitu. Baik Ibu, menurut Ibu sendiri nih, apakah Ibu memiliki jadwal khusus atau tata kala dalam menyelesaikan suatu kasus dilema etika? Nah dalam penanganan kasus utamanya dilema etika itu, saya sih memang nggak ada jadwal khususnya ya, tapi kan tergantung ya berat atau ringan permasalahannya. Kalau ringan ya tentunya tidak perlu dijadwal, jadi bisa mungkin diselesaikan secepatnya. Nah untuk kasus yang mungkin agak berat, nah itu kita memang memerlukan waktu dan prosedur yang harus dilakukan. Nah untuk kasus dilema etika yang berat, biasanya saya berdiskusi dengan tim manajemen ya. Kita kan di sini ada timnya, dan tentunya ada wakil kepala sekolah, ada senior sekolah. Nah, setelah itu saya mengklarifikasi ke yang bersangkutan. Jadi sebelum saya memanggil tuh saya berdiskusi dulu nih, gimana nih cara terbaiknya tentang kebenaran informasi ini misalnya, dan untuk keputusan final ya saya biasanya perlu berpikir ya, mana sisi baik dan buruknya, apakah benar baik atau tidak. Jadi itu bersifat apakah berhubungan dengan kepentingan bersama nah, juga iya itu yang utama itu berdampak ke muridnya juga tidak. Baik Ibu, apakah di lingkungan sekolah ini sendiri adakah orang atau faktor-faktor tertentu yang membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Ada Bu Sita, jadi faktor-faktor yang mempermudah saya dalam pengambilan keputusan itu ya tentunya rekan-rekan manajemen di sekolah ini ya, yang selalu mensupport dan memberi masukan terbaiknya. Dan tentunya dalam menghadapi kasus-kasus ini kita sebagai pemimpin pembelajaran itu harus memiliki kematangan emosi dan berpikir ya, jadi supaya dalam menghadapi masalah itu kita ini lebih fight gitu, lebih kuat. Dan faktor utama yang permudah yaitu pikiran kita kudu tenang. Nah yang utama ya kita dekatkan pada Sang Khalik. Gimana sih petunjuknya yang benar dan bagaimana? Baik Ibu, kira-kira Ibu apa saja pelajaran utama yang sudah Ibu selaku kepala sekolah dapatkan dari pengalaman Ibu dalam mengambil satu keputusan dilema etika? Nah dalam pengambilan keputusan pertama pengambilan keputusan terutama dilema etika, saya dalam hal mengambil keputusannya adalah yang pertama kita tetap berpegang teguh ya Bu Sekar, yaitu kemaslahatan orang banyak itu manfaatnya. Dan yang kedua sebagai pemimpin pembelajaran kita juga harus banyak belajar lebih matang secara sosial, emosional, jadi supaya ketika dalam pengambilan keputusan itu kita bisa lebih bijak, jadi tidak berpihak sana berpihak sini. Dan yang ketiga ketika kita menghadapi masalah dilema etika, kita juga harus berani mengambil keputusan yang bijak dan tidak merugikan sekitar. Nah untuk ke depan dalam menangani kasus utamanya dilema etika, insya Allah saya ke depan akan perhatikan dan mengikuti prosedur yang sudah saya pelajari ini di guru penggerak, yaitu 9 langkah dalam pengambilan keputusan, 4 paradigma dilema dan dilema etika, dan yang ketiga adalah 3 prinsip pengambilan keputusan seperti yang sudah saya pelajari dengan teman-teman. Dan semua ke depan saya bisa lebih bertanggung jawab dalam mengemban amanah Ibu Sekar. Terima kasih, sangat jelas sekali ya Bu. Terima kasih banyak Ibu atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya menghargai diskusi yang kita lakukan ini ya Bu ya. Semoga informasi yang Ibu bagikan kepada saya ini bisa memberikan kontribusi bagi saya pastinya positif dalam pengambilan keputusan di lingkungan sekolah saya nanti. Sama-sama Bu Sekar, kita sama-sama belajar dari Sekar ya. Terima kasih Bu. Selamat siang. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Iya, boleh saya minta waktunya sebentar Pak? Ya, silakan. Iya, ini saya ada tugas untuk mewawancari Bapak. Adapun adalah praktik pengambilan keputusan selama Bapak memimpin, terutama dalam kasus-kasus di mana nilai-nilai kebajikan saling bersinggungan, dan untuk kasus-kasus dilema etika yang
sama-sama sudah terjadi di sekolah kita. Pertama Pak, bagaimana Bapak mengenali kasus dilema etika atau bijukan moral yang terjadi di sekolah kita? Untuk mengenali kasus dilema etika atau bijukan moral, biasa memperhatikan situasi di mana harus memilih antara dua pilihan secara moral benar tetapi bertentangan. Oke, baik. Ya. Lalu Pak, bagaimana proses pengambilan keputusan di sekolah kita ini, di mana terdapat dua kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai kebajikan? Untuk mengambil keputusan itu kita melibatkan musyawarah di semua lini sekolah dengan pertimbangan yang matang dan penekanan pada proses. Oke, baik. Selanjutnya Pak, kira-kira apa langkah-langkah atau prosedur yang biasa Bapak ambil atau Bapak ikuti dalam situasi tersebut? Dalam mengambil langkah-langkahnya kita lihat relevansinya. Jadi kita kumpulkan dulu fakta-fakta yang relevan, terus musyawarah dengan pihak yang terkait ya, yang dari sekolah ini, dan perlu pertimbangan dengan matang-matang. Ya, Pak. Menurut Bapak, apa ya yang paling efektif dalam mengambil suatu keputusan dalam kasus dilema etika tersebut? Bahwa untuk mengambil keputusan itu harus bermusyawarah dulu ya. Timbangan dengan yang matang dan kita cari yang paling efektif dalam pengambilan keputusan dalam dilema etika itu. Oke, baik. Lalu Pak, kira-kira apa saja tantangan yang utama yang pernah Bapak hadapi dalam mengambil suatu keputusan dalam kasus dilema etika? Tantangannya apa Pak? Tantangan yang utama adalah kita harus memprioritaskan keputusan di antara kepentingan yang sama-sama benar dan atau mengandung yang nilai kebajikan itu. Baik. Nah Pak, kira-kira Pak, apakah Bapak mempunyai jadwal khusus atau tak kalah dalam menyelesaikan kasus dilema etika tersebut Pak? Apakah ada jadwalnya? Jadwal tidak ada, tapi kita sesuaikan aja dengan tingkat kesulitan dan kepentingannya itu. Ya, jadwal secara khusus nggak ada. Ya. Disesuaikan dengan. Sesuaikan dengan kesulitan yang ada. Baik Pak. Nah, kira-kira Pak, apakah ada orang atau faktor-faktor yang membantu Bapak dalam mengambil keputusan di dalam kasus dilema etika? Yang jelas di sekolah itu ada komite, ada orang tua murid, ada wali murid, ada masyarakat, dan ada teman-teman yang ada di sekolah itu, termasuk teknik. Itulah yang perlu pertimbangan dalam keputusan itu. Jadi saling berkolaborasi. Betul, ya Pak ya, ya. dari segala stakeholder. Baik Pak, kira-kira apa saja Pak pelajaran utama yang Bapak dapatkan dalam pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika tersebut? Pelajaran utamanya kita bisa mendapatkan pentingnya bermusyawarah, pentingnya kolaborasi, bagaimana cara berpikir yang berbasis rasa peduli dalam mengambil keputusan itu. Baik, Pak. Terima kasih banyak Pak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya sangat menghargai diskusi ini yang telah Bapak dan saya lakukan. Semoga informasi yang saya dapatkan bisa memberikan informasi positif dalam pengambilan keputusan di lingkungan sekolah kita. Ya, terima kasih juga. Sama-sama ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.